Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar sahabat Dukcapil dimanapun berada di Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Nusa Utara, Amuntai. Baik, di sini ada narasumber kita. Kita sambut salam kita dulu. Nama beliau ini kami kalau biasa manggilnya Kawaidah, tapi nama lengkap beliau ini adalah Nur Wahidah. Dukcapil Prima. Indonesia Maju. Baik kawan-kawan sekalian, seperti podcast sebelumnya, ini adalah podcast kami yang alhamdulillah kami yang ketiga. Jadi sesuai janji kami bahwa ada dua tema lah. Jadi Kawaidah ini tema yang terkait dengan formalnya. Jadi terkait kaitan regulasi-regulasi yang biasa kita terapkan, kita aplikasikan di dalam kegiatan pelayanan di dinas kita, di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nusa Utara di Kalimantan Selatan. Kebetulan nih Kawaidah ini, kalau bahasa kami ini expertnya atau ahlinya lah, gitulah Kawaidah lah. Jadi beliau ini khusus di bidang pencatatan sipil. Sipil kurang lebihnya ada berapa puluh tahun Kawaidah mungkin. Lebih 15 tahun mungkin lah. 15 tahun kurang lebih. 15 tahun kurang lebihnya. Jadi kita dengar di sini nanti dari Kawaidah sendiri akan menyampaikan hal-hal yang terkait secara teknis berkaitan dengan pencatatan sipil. Nah, jadi posisi Kawaidah ini sebagai fungsional gitu kan. Nah, fungsionalnya memang begitu fungsi dan bergelut di semua hal kawan-kawan sahabat Dukcapil dimanapun berada. Jadi sangat dikatakan kompleks ya kompleks, kalau gampang ya tadi juga gampang Kawaidah lah. Jadi harus ditelaah, diteliti per kasus, per perihal Kawaidah lah. Jadi utamakan semua dokumen itu dan semua dokumen itu bisa lancar, bisa diterima dan proses kita cepat, dan produknya adalah akta pencatatan sipil. Nanti dijelaskan sama Kawaidah. Silakan Kawaidah, kira apa nih mungkin nih di awal dulu, mungkin di pencatatan kelahiran mungkin berdasarkan apa tuh Kawaidah. Silakan sampaikan. Ya, Assalamualaikum. Pencatatan kelahiran sesuai pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana, dalam hal ini Dinas Dukcapil, paling lambat 60 hari sejak kelahiran. Oke, jadi itu yang pertama. Jadi setelah 60 hari itu paling maksimal lah. Harus dilaporkan ke Dinas Dukcapil setempat. Kenapa demikian? Karena kita ini kan tugasnya di dinas kita ini adalah tetap semua peristiwa kependudukan, termasuk kelahiran. Jadi kami ini kawan-kawan sekalian lah, dari orang mau menikah lah sampai meninggal, semua harus kita catatkan. Kenapa? Untuk tertib administrasi kependudukan dan untuk layanan lainnya. Jadi seterusnya, artinya kalau diwajibkan adalah kemudian di akta kelahiran itu, yang kita maksud akta kelahiran itu seperti apa Kawaidah bentuknya, atau dulunya kayak apa, ini itu kayak apa jadinya itu kan. Ini warga kita mungkin ada yang belum tahu atau masyarakat belum tahu itu, dan juga mungkin kegunaannya juga ini untuk akta kelahiran ini. Silakan Kawaidah. Jadi akta kelahiran itu berupa akta catatan sipil yang memuat tentang peristiwa kelahiran. Jadi negara mengakui identitas penduduk tentang nama dan kewarganegaraan itu di akta kelahiran. Oke. Nah, ini. Dan itu kegunaannya biasanya untuk masuk sekolah, untuk kepengurusan tunjangan gaji. Itu salah satunya. Jadi untuk sekolah, gaji dan hal-hal lain yang dipandang perlu dan mungkin diminta oleh instansi yang lain. Hal ini juga menjadi suatu identitas bagi seorang anak yang sudah dinyatakan dalam aturan regulasi di pasal 5 di Undang-Undang 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak. Jadi setiap anak itu berhak atas suatu nama
lah Inggih, kalau adalah inggih. sebagai identitas dan Identitas status kewarganegaraan. kewarganegaraan. Kemudian selanjutnya adalah di kita nih ada layanan apa aja nih di kita nih. Biasanya di kita ini kan ada dua, ada yang dominan kan. Yang dominan kalau adalah pendaftaran penduduk dan catatan sipil. Jadi sebenarnya kawan-kawan sekalian itu kegiatan itu ataupun tugas fungsi dari dua bidang itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Jadi di sini kita ada apa? Oh iya, ada layanan apa aja di sini? Jadi layanan yang untuk Dukcapil HSU itu ada permohonan berkas offline, artinya masyarakat langsung ke Dinas Dukcapil, dan ada yang online. Bisa masyarakat itu melalui mendaftarkan kelahiran anaknya melalui online, melalui WA Dinas Dukcapil, Pak. Jadi ada WA-nya? Ada WA-nya. Ini dorong Om Admin lah. Om Admin selain apa alamat sosial media kita. Om Admin lah. Tambah juga nomor layanan terkait dengan khusus untuk pohon khusus lah, jadi satu kayaknya lah. Jadi satu. Jadi di nomor 0813 50 68 508. Nanti sekali lagi 0813 50 68 508. Nah itu jadi khusus warga yang sudah ada NIK, yang sudah memiliki NIK. NIK itu apa? Nomor induk kependudukan. Ya. Jadi kita single identity, satu orang harus memiliki satu nomor induk kependudukan. Buat apa? Nah, nanti kita coba jelaskan penggunaan gitu. Itu bagian dari bidang pendaftaran penduduk lah. Oke, kita lanjutkan. Kemudian selain itu, apalagi tadi ada dua, berkas offline dan permohonan secara online. Kemudian ada apa lagi Kak Wida? Ada lagi yang sekarang ini Pak, yang lebih mudah, pendaftaran melalui aplikasi IKD, Identitas Kependudukan Digital. Nah itu apa tuh, di dalam tuh ada menunya kah, atau kayak apa kah, atau bisa memohon di situ kah, atau bisa cetak aja kah kayak apa itu? Pemohon bisa memohon lewat aplikasi IKD Pak. Oke. Nah, jadi lewat Identitas Kependudukan Digital atau biasa orang bilang di tempat kami ini KTP digital gitu. Padahal Identitas Kependudukan Digital jadi satu. Iya, ini. Identitas Kependudukan Digital. Jadi di Android maupun di iOS, biasa di iPhone atau di Android lainnya, baik lainnya gitu lah. Kaitan dengan Android. Kemudian yang keempat, kita ada permohonan akta kelahiran melalui Rumah Sakit Umum Pembelah Jantung. Jadi kita kerjasama PKS KW lah lewat apa permohonan akta kelahiran melalui Rumah Sakit Umum Pembelah Jantung Amuntai. Jadi kita sudah ada perjanjian kerjasamanya dengan pihak rumah sakit. Kemudian yang kelima, apalagi Roida? Yang kelima, kita ada kerjasama dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata Bunda Kandangan, Pak. Nah, ini. Jadi di Urusan Selatan itu ada rumah sakit swasta, itulah Rumah Sakit Ibu dan Anak. Nah ini kerjasama ini kalau salah mulai tahun berapa itu Pak Wida? 2021. 2021 sudahlah kita jadi kita sudah PKS juga perjanjian kerjasama dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata Bunda di Hulu Sungai Selatan di Kota Kandangan. Kemudian apalagi di kita nih posisinya? Nah, PKS di kita dengan Permata Bunda tadi kemarin Pembelah Jantung itu di 2023 tapi kita ya. Ini di bulan Juli. Nah, kemudian caranya kayak apa nih? Kalau kaitan dengan hal-hal lain gitu nih. Ini maksudnya apa nih di kita ini? Nah, jadi secara apa namanya? Teknis datang ke kantor dan tentunya juga lewat file PDF. Nah itu jenis file kali lah, jenis file PDF bisa dikirim ke nomor yang tertera di kita sampaikan tadi maupun ke email kita itu ada semua, nanti Admin nanti tolong posisikan. Kemudian kalau yang lain ini apa nih, kalau tadi kita kerjasama dengan rumah sakit, syarat-syaratnya apa kira-kira kalau kita? Jadi untuk kerjasama dengan rumah sakit, ketika ibu itu melahirkan, kalau untuk kerjasama kita, nama anaknya sudah disiapkan Pak. Oh harus disiapkan dulu ya? Iya, ini. Oh kita mulahkan dokumennya tapi kalau namanya tidak ada. Nah itu, jadi ini bagian dari apa ini kita membudayakan lah itu, dan membudayakan hal yang positif. Jangan
mana nih dokumen kita nih, mana apa nih kelengkapan kita nih, artinya nih kan jadi dukcapil mana responnya nih, cuma namanya kan ada, namanya ada. Jadi sebelum itu mohon dipersiapkan pada saat kehamilannya, artinya kalau mau segera artinya bisa maju lah. Nah, jadi masyarakat kita khususnya. Ini syarat-syaratnya apa nih Kak Wida di situ? Pertama apa nih? Yang pertama tadi selain nama yang sudah disiapkan, kartu keluarga. Yang kedua, yang ketiga, surat keterangan lahir dari rumah sakit. Oke. Dari yang sebelum tentunya rumah sakit ini adalah yang kita kerjasama itu. Yang kita kerjasama Pak. Kalau misalnya sama bidan berarti kita ada kerjasama atau bidan lah. Kita kerjasama dengan bidan itu ranahnya di dinas kesehatan. Kemudian yang selanjutnya keempat, yang selanjutnya fotokopi buku nikah orang tua. Oke, buku nikah. Itu masih buku nikah. Nanti ada pertanyaan dong, kalau misalnya nikah di bawah tangan, nah itu nanti kita bahas lah. Di bawah tangan apakah dilayani juga? Nah itu seharusnya harus kita layani posisinya di situ. Nah, kemudian yang kelima ada KTP ayah, ibu dan 2 orang saksi Pak. Oh iya gitu. Dan yang pasti itu mengisi formulir yang sudah disediakan oleh Disdukcapil di rumah sakit yang ada kerjasama dengan beberapa dan rumah sakit ibu dan anak tidak gitu. Jadi mukadimah harus diisi kenapa itu? Karena dokumen kita katanya jujur kan ada di situ kan. Mukadimah kayak karena regulasi kita mengamanatkan seperti itu. Jadi permohonan setelah lengkap, dinyatakan lengkap, kita validasi itulah. Kemudian baru kita proses oleh kawan-kawan di Disdukcapil gitu. Kemudian selanjutnya nih untuk apa nih kaitannya nih berkas dan segala macam itu hanya selanjutnya tadi yang tadi menarik Kak Wida dari Intes Kebutuhan Digital tadi tuh kayak apa itu kalau di Intes Kebutuhan itu terkait dengan hal-hal keterangan lahir maupun surat nikah orang tua ataupun apa gitu, tolong dijelaskan secara ringkas Kak Wida. Jadi untuk mendaftarkan kelahiran lewat EKD, masyarakat itu akan mengupload keterangan lahir yang asli dan buku nikah yang asli. Jadi dokumen yang diupload itu harus yang asli. Adakah cara-cara mengupload itu misalnya kameranya kayak peka itu dipaling kayak peka atau orangnya berbuat kayak apa itu? Jadi untuk ada petunjuknya kan di situ Kak Wida. Jadi untuk buku nikah biasanya Pak lah langsung dipoto. Iya, langsung dipoto yang ada nama pasangan suami istri, nama suami dan nama istri. Oh, buku nikah seorang lah. Iya, ya, jangan buku nikah orang. Istri orang lah atau suami orang lah gitu. Dan dengan apa namanya kemudian SDPJM lah, SDPJM suatu istri yang harus ditandatangani oleh pemohon dan 2 orang saksi tadi itu. Oke. Kemudian tentunya apalagi nih di pihak kita kemudian memeriksa secara permohonan online itu, kemudian dinyatakan lengkap persyaratan bisa dicetak mandiri oleh pemohon. Selanjutnya apalagi kita disampaikan itu terkait yang lain tadi bukan dengan di pencatatan nama di dokumen kependudukan mungkin di mana di Permendagri 73. Jadi kita ada Permendagri 73 kan tahun 2023 itu tentang pencatatan nama itu kayak apa tuh Kak Wida? Jadi untuk pencatatan nama pada dokumen kependudukan berdasarkan Permendagri nomor 73 tahun 2022 itu nama yang dianjurkan itu namanya mudah dibaca Pak. Ya, habis itu tidak bermakna negatif. Minimal 2 kata. Dan tidak boleh lebih dari 60 karakter termasuk spasi. 60 karakter itu huruf dan angka kah? Huruf aja loh. Huruf aja Pak. Huruf aja, ya. Pas ada nama yang ada angkanya lah gitu. Jadi kembali kita pertegas, kita kembali sedikit lah. Jadi Permendagri 73 tahun 2022 itu ada aturan catat nama pada dokumen kependudukan. Jadi termasuk di dokumen akta kelahiran, itulah akta kematian. Mau lah kira-kira kalau ada orang mati itu mengganti nama. Ada pernah selama pian menjabat bergawi 15 tahun nih orang meninggal ganti nama, maaf lah gitulah. Tapi ada untuk itu lah gitu. Jadi namanya yang dianjurkan kemudian mudah dibaca, tidak bermakna negatif. Ada makna negatif banyak tuh kemarin yang dianjurkan itu, dan unik itu ada namanya di Disdukcapil gitu kan, namanya ada yang malaikat gitu. Kemudian minimal 2 kata dan
tidak boleh lebih dari 60 karakter. Kenapa jadi kepanjangan? Kepanjangan ya apa dia membacanya lah 60 karakter itu kan. Kemudian sudah termasuk spasi itu dan tidak multi tafsir pasti. Contoh misalnya Muhammad disingkat M, nah, gitu. Juga Mahmud, ya kan? Juga mungkin Markus atau apa tadi? Banyak lah. Kalau M itu kan biasa M itu kalau kita Muslim di lingkungan kita ini di daerah kita ini Muhammad. Gitu. Kemudian di Permendagri 73 2022 juga hal yang dilarang tentunya apa tuh Pak Wida? Yang dilarang seperti yang tadi Bapak sebutkan, yang tidak boleh disingkat M titik. Kalau bisa yang M titik itu menjadi Muhammad Pak dipanjangkan. Oh, ya, inggi. Tadi Muhammad titik ini dipanjangkan jadi Muhammad M-nya 2. Inggi. Biasa itu. Oke, gitu. Kemudian misalnya Rafi'i tanda petik jangan tidak boleh menggunakan tanda baca dan tidak boleh menggunakan tanda baca yang diedukkan di Permendagri 3 tahun 2022. Nah, itu sangat jelas kawan-kawan sahabat Dukcapil kita khususnya di Kabupaten Nusa Utara. Jadi secara singkat dan anunya kalau dipahami makanya ini tidak bisa kita sorangan kalau dalam tidak bisa Dinas Dukcapil Nusa Utara Muntai ini tidak bisa sorangan. Jadi diharapkan dihimbau pada warga masyarakat kita untuk memahami lah gitu. Kita siap di apa namanya memberikan konsultasi, kemudian tentunya pelan-pelan kita mencoba sama-sama kita memahami. Dari pihak kami juga ada kewajiban untuk mengedukasi. Nah ini salah satunya apa kanal kita untuk menyampaikan itu. Nanti kita pertajam dan kita coba memaknai hal-hal yang mungkin secara teknis nanti dari masyarakat kurang memahami. Kita siap, insya Allah kita siap di jam dinas maupun diskusi di waktu-waktu senggang kita beri kabar dulu lah buat kita. Baik, kira-kira itu Kak Wida. Selamat bertugas kembali, mudah-mudahan selalu betah di catatan sipil, ya kan? Jadi kami ini ke beliau ini expertnya lah gitu. Kalau kehendak keinginan dari pimpinan pribadi ini kan seorang Nur Wahidah ini beliau bisa menularkan kemampuan maupun skill tentang pemahaman di bidang penyelenggaraan sipil ini karena karakteristiknya sangat khusus dan mungkin cenderung kompleks lah. Jadi harus dibaca, ditelaah, ditakuni orangnya. Jadi disarankan yang ampun diri lah. Kalau itu apapun kaitan dokumen kepentingan kita khususnya di pencatatan sipil kan, jadi datang seorang. Jangan bertitik Kawida lah. Kalau pesan kadis gitu. Kalau pesan Kawida kira-kira apa nih biasa yang ditemukan yang selama ini menjabat ataupun bertugas di bidang pencatatan sipil itu. Kan ada pernah tergeser-geser gitu lah, malah the one and only gitu kah? Admin gitu kah? Admin lah. Kalau terjadi apa bisa selain yang kita sampaikan tadi, apa kira-kira pesannya kepada warga masyarakat kita di HSO khususnya? Jadi untuk masyarakat bila misalnya ada kesalahan di dokumen pencatatan sipil, mohon dibawa langsung Pak yang salahnya. Kadang-kadang masyarakat itu bisa mengganti sendiri di dokumen, ada yang menepek gitu. Ditipek, dihapus orang itu jangan. Karena boleh itu sebenarnya karena kita ada sistem kan, sistem informasi yang bisa diperlukan. Nah, kalau berhentian mengirim sorangan, nah ini fatal, jadi tolonglah di tengah kami, luangkanlah waktu. Insya Allah kami maksimalkan apanya nih yang diinginkan berhentian beritaan, kita diskusikan coba kalau bisa itu rumit pun ada kemungkinan lah orang sudah mati dihidupkan, kan sudah mati dihidupkan gitu kan. Nah jadi ada kasus-kasus itu ramai sih sebenarnya gitu. Jadi terutama kita apalagi lewat pihak kedua, pihak ketiga begitu mohonlah ini terkait dengan identitas diri kan, kemudian status dan sebagainya gitu. Jadi terima kasih Kak Wida. Baik, penyampaiannya secara singkat, mungkin lain kali bisa lagi kita perdalam by case gitu kan. Jadi ini kan kita drill aja panjang, nanti kita sampaikan selama mungkin kita bahas per item nanti mungkin ini kami nih. Kalau bagi ulun pencatatan sipil ini unik, spesifik dan butuh penelitian, kejelian dan
tentunya konsekuensi karena 15 tahun. Demikian kawan-kawan sahabat Dukcapil sekalian dimanapun berada, khususnya di Kabupaten Nusa Utara, Amuntai tercinta. Podcast kami yang ketiga, terima kasih, mohon bisa di-share, dilihat, dan bisa kita kerjasama untuk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukcapil, prima Indonesia maju.